Jangan hidup terlalu lelah. Sebenarnya, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan. Pernah sadar nggak sih? Sepanjang hidup kita ini, selalu memikul beban tak terlihat. Isinya penuh dengan orang dan hal yang sulit dilepaskan. Rintangan yang tak bisa dilalui, ikatan yang tak bisa dilepaskan. Tapi pada akhirnya, hidup ini cuma perjalanan lewat. Sungguh, tak ada yang tak bisa dilepaskan. Dari gesekan kecil antar tetangga, sampai pasang surut besar dalam hidup. Mau kamu lepaskan, atau tidak dilepaskan, hasilnya sebenarnya tak akan jauh berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah, jika kamu melepaskan, kamu akan mendapatkan keringanan dan kebebasan. Jika tak bisa melepaskan, kamu hanya akan memikulnya seumur hidup, menjalani hari-hari dengan beban berat itu. Tak bisa tertawa lepas, tak bisa hidup tenang. Ingin hidup ringan dan bebas? Yang terpenting adalah belajar melepaskan segala obsesi yang tak perlu itu. Dunia fana ini, kalau dipahami, hanyalah pasang surut kehidupan. Kecantikan, kalau dipahami, hanyalah raga semata. Hidup, kalau dipahami, hanyalah ketidakkekalan yang datang dan pergi. Cinta, kalau dipahami, hanyalah pertemuan dan perpisahan. Dulu, kalau sedih, aku akan menangis. Itu karena memang tidak ada yang bisa dilakukan. Kemudian, saat merasa sakit, akan menahannya. Itu karena tidak ada yang bisa diubah. Sekarang, sesakit apapun rasanya, malah bisa tertawa. Itu karena akhirnya sudah bisa melihatnya dengan ringan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Hidup siapa sih yang tidak penuh masalah sepele? Hanya saja, ada yang memilih melampiaskan histeris. Ada yang memilih menanggungnya dalam diam. Orang pergi, teh mendingin, pesta usai, semua bubar. Ini memang aturan dunia. Tidak ada penderitaan yang tidak bisa dilepaskan. Jujur saja, itu adalah kemarahan atas ketidakmampuan diri sendiri. Kecemasan hanyalah ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Kesedihan hanyalah keluhan tentang ketidakpuasan kemarin. Ada pepatah yang bagus. Matahari kemarin dan besok tidak akan bisa mengeringkan pakaian hari ini. Yang sudah berlalu tidak perlu dipermasalahkan. Yang akan datang tidak perlu terlalu dipikirkan. Waktu adalah obat terbaik. Semuanya akan berlalu. Segala sesuatu memang tidak sempurna. Hidup selalu ada kekurangannya. Bahagia sedikit, deh. Jangan bilang, dulu. Jangan pikirkan, mungkin. Jangan bicarakan, kalau. Jangan membuat dirimu hidup begitu lelah. Ketidaksempurnaan itulah hidup yang sebenarnya. Menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, itu hal biasa dalam hidup. Yang menentukan hidupmu adalah bukan tentang apa yang kamu pertahankan, melainkan apa yang kamu lepaskan. Satu pikiran yang terikat membawa banyak keputusasaan. Satu pikiran yang dilepaskan membawa kebebasan tak terbatas. Dalam Analek Konfusius ada pepatah, yang sudah berlalu tak bisa diperbaiki, yang akan datang masih bisa dikejar. Apa yang sudah terjadi tak bisa diubah, tapi apa yang akan datang masih bisa diperbaiki. Waktu bisa menyembuhkan segalanya. Kita pada akhirnya akan berdamai. Kehilangan di satu tempat, mendapatkan di tempat lain. Terimalah apa adanya. Jangan lupakan ketenangan hati. Apapun yang didapat atau tidak, tak sebanding dengan ketenangan hati. Apapun yang diinginkan atau tidak, tak sebanding dengan keikhlasan hati. Setiap orang punya kesulitannya sendiri. Setiap hal punya sisi yang tak bisa dihindari. Kita semua hanyalah pengembara sedih di dunia fana ini. Jadi, janganlah menertawakan penderitaan orang lain. Masalah sebesar apapun di dunia ini, jika dilihat kembali 3 tahun kemudian, semuanya hanyalah masalah kecil. Dalam hidup ini, tak ada jalan yang tak bisa dilalui. Tak ada rintangan yang tak bisa dilewati. Yang ada hanyalah perasaan yang tak bisa dilepaskan. Dan ikatan yang tak bisa dihilangkan. Masa lalu yang penuh dengan ribuan cerita. Setelah kemarin, tak ada hubungannya lagi denganku. Hari-hari mendatang yang penuh dengan ribuan kemungkinan. Mulai hari ini, mari kita mulai dari awal. Dalam perjalanan hidup ini, kita harus belajar untuk berdamai. Belajarlah mengukur kemampuan diri dan beradaptasi dengan keadaan. Seberapa besar kemampuan yang kita miliki, lakukanlah sebatas itu. Mencoba hal yang mustahil itu sia-sia. Melawan kekuatan besar hanya akan mempermalukan diri sendiri. Hidup ini singkat. Kenapa harus terlalu banyak perhitungan? Anggaplah untung rugi itu biasa saja. Biarkan hati mengalir apa adanya. Lepaskan masa lalu. Hargai masa kini. Dan jangan takut akan masa depan. Saat dalam kesulitan, belajarlah bersabar. Saat dalam kemudahan, belajarlah menahan diri. Saat berhasil, tersenyumlah dengan tenang. Saat gagal, terimalah dengan lapang dada. Selalu miliki hati yang rendah hati. Saat menjalani kehidupan duniawi ini, pandanglah ribuan urusan dunia dengan santai. Dan tertawalah sesekali. Dengarkan hujan dalam keheningan. Pandanglah gunung dalam kesunyian. Kurangi melihat hal-hal sepele. Perbanyaklah memahami sifat manusia. Hanya dengan memahami hati yang murni di dunia ini, barulah kita bisa hidup dengan jernih. Sisa hidup ini, jadilah orang yang berhati tenang, tidak terbuai oleh kemewahan, tidak menyalahkan waktu yang berlalu, melihat dunia dengan mata yang bersinar, memandang bulan dengan hati yang hangat,
Hanya dengan memiliki hati yang lapang dan rendah hati, kita bisa lebih berani menghadapi diri sendiri, menganalisis dan merefleksikan diri. Dengan memahami diri sendiri, kita juga akan memahami dunia ini. Mencari-cari kesalahan orang lain bisa menemukan banyak sekali, tapi kebanyakan orang selalu merasa dirinya tidak salah. Semua kesalahan ada pada orang lain. Namun, jika suatu kejadian terjadi dan berdampak buruk padamu, kamu harus merefleksikan diri. Mungkin memang kamu yang salah, maka perbaikilah. Bahkan jika kesalahan bukan padamu, refleksi diri tetaplah berharga. Kamu bisa memikirkan, dalam seluruh proses itu, apakah ada cara penanganan lain yang bisa menghindarkanmu dari konsekuensi buruk itu? Seringkali, kita mencari banyak alasan untuk ketidaktahuan kita. Misalnya, semua orang memang gelisah. Orang itu memang punya masalah. Dia memang suka begitu. Pada akhirnya, kita selalu merasa diri tidak salah. Tapi jika ditelusuri, kita tidak pernah mencari kesalahan diri sendiri, dan tidak juga merefleksikan diri. Padahal, merefleksikan diri penting untuk semua usia. Terutama anak muda harus pandai merefleksikan perjalanan hidupnya. Karena di usia muda mudah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Jalan di depan masih panjang. Maka merenungkan diri sendiri jadi makin penting. Dan juga makin berharga. Refleksi. Pertama adalah perenungan dan rangkuman atas apa yang sudah kita lakukan. Merenungkan emosi yang tidak rasional, suara-suara yang tidak harmonis, tindakan yang tidak bijaksana, dan hal-hal yang tidak sempurna. Seringkali, ini bisa menghasilkan pemahaman yang tulus, mendalam, dan terperinci. Dengzi pernah berkata, "Setiap hari aku memeriksa diriku 3 kali. Merenungkan diri sendiri bukan hanya tentang berani menghadapi diri sendiri, dan melihat diri apa adanya, tapi juga harus dilakukan secara tepat waktu dan berulang kali. Begitu kita lalai atau malas, kita bisa saja melewatkan hal-hal yang seharusnya segera direnungkan, dan akhirnya membuat kesalahan." Refleksi juga merupakan pemikiran dan rangkuman atas pengalaman dan pelajaran orang lain. Meskipun pengalaman dan pelajaran pribadi terasa lebih langsung dan nyata, cakupan dan kedalamannya terbatas. Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan lebih mendalam, selain merenungkan diri sendiri, kita juga harus pandai belajar dari pengalaman dan pelajaran orang lain. Kekayaan dengan biaya paling rendah adalah menganggap pelajaran orang lain sebagai pelajaran kita sendiri. Jika seorang anak muda bisa merenungkan diri sendiri, dan juga merenungkan orang lain, jika kita pandai mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, maka kita akan lebih mudah meraih kesuksesan, dan menghindari kesalahan. Refleksi itu intinya adalah merenungkan dan menyimpulkan kegagalan serta kesulitan. Mari kita dengarkan sebuah cerita. Dulu, ada seorang kaya raya. Setiap kali ada hal yang tidak sesuai keinginannya, dia langsung marah. Hubungannya dengan tetangga dan teman-temannya jadi renggang. Dia sendiri juga kesal banget. Dia ingin berubah, tapi tidak bisa langsung. Setiap hari dia murung. Suatu hari, dia ngobrol dengan seorang teman baiknya. Dia curhat tentang kegelisahan hatinya. Setelah mendengar ceritanya, temannya bilang, katanya di kuil Gunung Selatan ada seorang biksu tua yang sudah tercerahkan. Mungkin dia bisa membantunya menyelesaikan masalah ini. Maka, si orang kaya itu pergi mencari biksu tersebut. Dia bertanya pada biksu tua itu kenapa dia selalu marah. Biksu itu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dia membawa si orang kaya ke pintu sebuah gudang kecil, lalu menyuruhnya masuk. Si orang kaya merasa aneh. Dia tidak mengerti maksud biksu itu, tapi dia tetap memberanikan diri masuk. Saat itu, biksu tua itu dengan cepat menutup pintu, menguncinya, lalu pergi. Melihat itu, si orang kaya langsung naik pitam. Dia mulai memaki biksu itu, memaki untuk waktu yang lama. Sang biksu agung juga tidak memedulikannya. Orang kaya itu mulai memohon lagi. Sang biksu agung tetap tidak menggubrisnya. Akhirnya, orang kaya itu terdiam. Sang biksu agung datang keluar pintu, bertanya padanya, "Masih marah enggak, sih, sekarang?" Orang kaya itu menjawab, "Hanya marah pada diri sendiri. Marah kenapa aku datang ke tempat terkutuk ini untuk menderita." Sang biksu agung berkata, "Bagaimana bisa seseorang yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri memaafkan orang lain?" Setelah itu, dia pergi lagi. Setelah sekian lama, sang biksu agung kembali bertanya apakah orang kaya itu masih marah. Orang kaya itu berkata, "Marah juga percuma, aku nggak bisa keluar juga." Sang biksu agung pergi lagi. Ketika sang biksu agung datang untuk ketiga kalinya, orang kaya itu bergegas maju dan berkata, "Aku sudah nggak marah lagi sekarang. Nggak ada gunanya." Sang biksu agung tersenyum dan berkata, "Di hatimu masih ada akar kemarahan." Setelah sang biksu agung pergi, orang kaya itu mulai merenungkan dirinya di dalam ruangan. Akhirnya, suatu hari, ketika sang biksu agung berdiri di luar pintu menyambut matahari terbenam, orang kaya itu bertanya pada sang biksu agung, "Guru, apa itu kemarahan?" Sang biksu agung perlahan menuangkan teh di tangannya ke tanah. Orang kaya itu melihatnya untuk waktu yang lama.
Seketika itu juga ia paham. Setelah berterima kasih dengan hormat, ia pun kembali. Sejak saat itu, orang kaya itu merenungkan perbuatannya, kembali tenang, dan memahami dirinya sendiri. Ia mencapai kondisi, tidak tahu apa itu. Lalu, bagaimana sih cara merenungkan diri? Yang pertama, kita harus berpikir serius, menggali akar masalahnya, dan mencari tahu di mana letak kesalahannya. Yang lebih penting, kita harus bisa introspeksi diri, jangan cuma menyalahkan orang lain terus. Yang kedua, kita harus bisa menilai diri sendiri dengan benar. Apakah semua kesalahan memang ada pada orang lain? Apakah kita sendiri tidak punya masalah? Kalau arah suatu hal berubah, kita harus merenungkan apakah ada hal-hal dari diri kita yang tidak kita perhatikan sehingga menyebabkan perubahan itu. Agar refleksi benar-benar efektif, kuncinya adalah menerapkan pengetahuan dari refleksi itu dalam praktik. Agar masa muda kita membuahkan hasil yang gemilang, sangat penting untuk bekerja keras dan pandai merenung. Dengan begitu, kita bisa mengubah kesalahan masa lalu menjadi kesuksesan di masa depan, dan mengubah kesuksesan masa lalu menjadi kesuksesan yang lebih besar. Barulah kita bisa benar-benar merasakan manisnya kehidupan, dan menikmati kebahagiaan panen yang diberikan oleh waktu. Dengan hati yang tenang, nikmati hidup. Kamu akan menyadari hatimu jadi lebih lembut, dan lebih memahami makna sejati kehidupan. Orang-orang selalu mencari ketenangan batin, berharap bisa menyucikan hati, dan hidup bahagia. Hanya dengan hati yang tenang saat menikmati hidup, hati kita bisa jadi lebih lembut, dan kita bisa mengembangkan pandangan hidup yang baik. Hidup ini, kan, tidak mungkin selalu mulus. Pasti ada saja masalah tak terduga. Kadang, kita terlalu memikirkan satu hal, sampai menimbulkan banyak kekesalan, lalu menyalahkan diri sendiri atau orang lain, mengeluh takdir tidak adil, merasa diri paling tidak beruntung di dunia. Padahal, kalau sesuatu sudah terjadi, kita tidak bisa mengubah hasilnya, tapi kita bisa mengubah sikap kita. Saat hal buruk terjadi di sekitar kita, kita harus tenang dan merenung baik-baik. Dengan hati yang damai, tersenyumlah pada dunia. Tersenyumlah pada dunia. Buddha sering mengajarkan semua makhluk, jangan berbuat jahat, lakukan semua kebaikan, sucikan pikiran sendiri. Itulah ajaran Buddha. Ajaran Buddha memberitahu kita, jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebaikan, maka hasilnya pun akan baik. Hidup ini tak luput dari hal tak terduga. Jika hal tak terduga itu membawa hasil yang buruk, mudah sekali membuat orang patah semangat, bahkan terpuruk tak bisa bangkit lagi. Menghadapi situasi seperti ini, ajaran Buddha mengajarkan kita untuk memiliki hati yang murni, dengan tenang menghadapi berbagai kesulitan yang muncul sementara dalam hidup, dan terus hidup bahagia. Menghadapi kegagalan dan kemunduran, tersenyumlah lalu bangkit kembali. Menghadapi kesalahpahaman dan kebencian, tersenyumlah lalu tetaplah jadi dirimu sendiri. Menghadapi pujian dan dorongan, tersenyumlah lalu teruslah maju. Menghadapi kekesalan dan kesedihan, tersenyumlah, lalu berusahalah menyelesaikannya. Hati yang murni adalah dasar dari segala kebajikan. Semua pahala berasal dari hati yang murni. Hukum duniawi pun tak lepas dari hati yang murni. Hati haruslah murni, agar bisa hidup bebas tanpa kekesalan. Salah satu makna hati yang murni adalah tak terukur dan tanpa hambatan. Mencapai hal ini tidaklah mudah, karena kondisi hati manusia terlalu mudah terpengaruh oleh dunia luar. Ada orang yang terjerumus melakukan hal buruk karena hati yang busuk. Orang biasa pun bisa karena hati yang terikat, atau rasa bersalah, terperosok dalam penderitaan tak berujung. Jika seseorang memiliki keterikatan pada hal-hal di luar, maka akan timbul rasa kesal. Maka hati itu akan kehilangan hakikat aslinya. Jika kita bisa membersihkan pikiran yang keliru, dan kembali ke hati yang murni, maka mereka yang belajar ajaran Buddha pasti akan mencapai pencerahan. Orang awam pun bisa menghilangkan kekhawatiran, dan hidup bebas tanpa beban. Kebebasan adalah tujuan hidup banyak orang. Tapi berapa banyak sih yang bisa mengejar impiannya seumur hidup? Membiarkan hati terbang bebas? Berikan kebebasan pada hati. Pertahankan impian awalmu itu. Kondisi materi orang-orang memang makin membaik, tapi tekanan juga makin besar. Kita harus menanggung berbagai tekanan dari luar, dan juga menghadapi kebingungan batin sendiri. Alasan adanya kebingungan ini adalah karena hati terbelenggu, tidak bebas. Untuk meredakan tekanan dan menghilangkan kebingungan, kita perlu melatih batin kita. Berikan ruang bebas bagi hati. Hati yang lapang akan membuat dunia terasa lapang. Seberapa besar hatimu, sebesar itu pula panggungmu. Mari saya ceritakan satu kisah lagi. Seorang praktisi yang datang untuk berguru bertanya kepada Master Zen, bagaimana cara mengukur seberapa besar hati? Sang guru perlahan berkata kepadanya, sekarang pejamkan matamu. Dalam hatimu, gunakan kesadaranmu untuk menciptakan sehelai rambut. Ingat, kamu punya waktu 1 menit untuk menyelesaikannya. Maka praktisi itu memejamkan matanya. 1 menit kemudian, sang guru bertanya, apakah sehelai rambut di hatimu sudah selesai kamu ciptakan? Murid itu menjawab, sudah jadi.
Rambut halus yang saya buat dalam hati ini sangat runcing dan tipis. Bahkan bentuknya pun terbayang dengan sangat jelas. Guru memujinya. Lalu ia berkata, "Sekarang, coba kamu buat lagi sebuah pagoda dalam hatimu. Juga harus selesai dalam waktu 1 menit." Murid itu kembali memejamkan mata. Dalam hatinya, ia membangun sebuah pagoda yang megah. Ia membayangkan bentuk, ukuran, warna pagoda itu, bahkan di mana harus menggunakan genteng kaca, dan sebagainya. Semuanya terbayang dengan sangat jelas. Guru tersenyum padanya dan berkata, "Sekarang kamu pasti tahu seberapa besar hati itu, kan? Dalam waktu yang sama, kamu bisa membuat sehelai rambut halus, tapi juga bisa membuat sebuah gedung pencakar langit. Jadi, besar kecilnya hati itu, sepenuhnya bisa kamu kendalikan sendiri. Kalau kamu mengecilkan hatimu, maka hanya bisa membuat sehelai rambut halus. Tapi kalau kamu memperbesar hatimu tanpa batas, seluas alam semesta yang hampa, maka hatimu akan menjadi tak terbatas, mampu menampung apapun. Kebebasan batin itu terletak pada seberapa besar kapasitas hati kita, luasnya dada kita. Kita harus terus memperluas hati kita setiap hari, merangkul langit dan bumi, memberi ruang kebebasan bagi batin kita. Setiap orang pasti ingin diperlakukan dengan tulus oleh orang lain. Kalau kamu ingin orang lain tulus padamu, maka kamu harus lebih dulu berinisiatif. Perlakukan orang lain dengan tulus. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, begitulah orang lain akan memperlakukanmu. Kalau mau hidup tenang, maka harus tulus pada orang lain. Tapi, setiap orang itu berbeda. Di masyarakat yang rumit ini, ketulusan saja tidak cukup. Kita juga harus pandai bergaul. Pandai bergaul adalah cara mengatasi hambatan, membuka jalan ke depan, agar mencapai hasil yang sempurna. Tentu saja, pandai bergaul sampai kehilangan jati diri itu tidak baik. Tentang berbuat baik dan tulus pada orang lain, Konfusius berkata, "Apa yang tidak kamu inginkan, jangan lakukan pada orang lain." Mencius berkata, "Siapa yang menghormati orang lain, akan dihormati juga." Setiap orang ingin diperlakukan dengan tulus. Jika ingin orang lain tulus padamu, kamu harus lebih dulu tulus pada mereka. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, begitulah orang lain akan memperlakukanmu. Jika kamu berbuat baik pada orang lain, mereka juga akan berbuat baik padamu. Tapi, tidak bisa dipungkiri, dalam hidup memang ada orang yang munafik, licik, dan jahat. Mereka picik, mempermainkan ketulusan orang lain, dan menyalahgunakan kebaikan orang lain, memperdaya orang yang tak curiga, menginjak-injak ketulusan orang lain, membalas kebaikan dengan kebencian, membalas kebaikan dengan kejahatan. Hanya saja, orang seperti ini sangat jarang ditemukan dalam hidup. Ketika sifat asli mereka terungkap sepenuhnya, mereka pasti akan dicela dan dicemooh oleh banyak orang, dikucilkan dan ditolak oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang rumit ini, ketulusan saja tidak cukup. Kita juga harus tahu bagaimana bersikap lus. Sebenarnya, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan, terkadang memang perlu bersikap lus. Tapi kalau setiap saat begitu, belum tentu baik juga. Di rumah, di depan keluarga dan teman, kita bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri. Tidak perlu terlalu membebani diri. Saat seperti ini, tidak perlu bersikap luas. Menangani segala sesuatu harus dengan teknik. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus tulus, dan juga pandai beradaptasi, agar bisa mencapai hasil terbaik dengan cara paling sederhana. Menghadapi dunia luar, kita harus bisa memahami dan menyesuaikan diri, baik saat sukses maupun gagal. Selama kita melapangkan hati, jalan hidup akan lancar tanpa hambatan. Hati yang lapang akan membuat segalanya lancar. Lepaskan semua beban pikiran dan duniawi. Jadilah orang yang tenang dan bijaksana. Ajaran Buddha mengatakan, ini adalah pandangan hidup dan alam semesta. Hati kita terlalu sempit. Seringkali kita hanya memikirkan diri sendiri, keluarga, atau kerabat dan teman. Hati yang sempit sulit untuk melampaui hal-hal duniawi, dan juga sulit mencapai kedamaian batin. Orang yang hatinya benar-benar tercerahkan, bisa melihat ketidakkekalan dunia, memahami pentingnya hidup dan mati, tahu bahwa hidup ini penuh penderitaan, dan juga percaya bahwa kebahagiaan sejati itu nyata. Selain menjaga keyakinan batin, melepaskan semua hal duniawi dari pikiran dan tubuh, barulah kita bisa memiliki pandangan alam semesta, yang melampaui segalanya dan tanpa hambatan. Para biksu fokus melafalkan nama Buddha. Meskipun orang awam tidak mencari Buddha, namun semangat untuk berbuat baik, pikiran yang lapang dan jernih, serta ketekunan seperti itu, juga harus dimiliki. Dalam sejarah Tiongkok, ajaran Buddha pernah mengalami masa sulit. Saat Kaisar Wuzong dari Tang menghancurkan ajaran Buddha, Master Zen Yantou diam-diam menjahit pakaian biasa, bersiap menghadapi kejadian tak terduga jika terpaksa. Kemudian, istana memaksa para biksu dan biksuni kembali ke kehidupan awam. Banyak biksu terkenal ditangkap dan dihukum. Untuk menghindari kekejaman pemerintah, Master Zen Yantou mengenakan pakaian biasa, memakai topi, dan diam-diam bersembunyi di aula Buddha milik seorang biksuni yang berlatih di rumah. Saat itu,
Biksuni tersebut sedang makan di ruang makan. Master Zen Yantou dengan santai masuk ke dapur, mengambil mangkuk dan sumpit, lalu mulai menyendok nasi. Seorang biksuni muda melihatnya. Ia pun pergi memberitahu biksuni lain. Biksuni itu datang membawa tongkat untuk mengusir orang. Namun, ia terkejut melihat itu adalah Master Zen Yantou. Ia pun berkata, "Oh, ternyata Master Zen Yantou. Kenapa Anda jadi seperti ini?" Master Zen Yantou dengan tenang menjawab, "Bentuk fisik bisa berubah, tapi bagaimana mungkin sifat dasar bisa berubah?" Kemudian, ketika Master Zen Dayan bertemu Master Zen Yantou, ia sedang mencabut rumput di depan pintu. Master Zen Dayan datang mengenakan topi bambu, berdiri di depan Master Zen Yantou. Ia mengetuk topinya dan berkata, "Master, apakah Anda masih ingat saya?" Master Zen Yantou mengambil segenggam rumput, melemparkannya ke arah Master Zen Dayan, dan dengan tenang berkata, "Perubahan dunia ini tak terduga, saya tidak ingat lagi." Master Zen Dayan tidak mau menyerah. Ia berkata, "Dunia ini memang fana, tapi sifat Dharma itu abadi. Bagaimana mungkin Anda tidak mengingatnya?" Master Zen Yantou mendengar itu, dan sedikit tidak senang. Ia bangkit dan memukul Master Zen Dayan 3 kali. Master Zen Dayan merapikan pakaiannya, bersiap masuk ke aula biksu. Master Zen Yantou perlahan berkata, "Bukankah kita sudah selesai berbasa-basi? Tidak perlu lagi masuk ke aula biksu." Master Zen Dayan mendengar itu, langsung berbalik dan pergi. Keesokan paginya, Master Zen Dayan kembali masuk ke aula biksu. Begitu masuk, Master Zen Yantou langsung melompat dari tempat duduknya dan meraih kerah bajunya, berkata, Master Zen Dayan juga meraih Master Zen Yantou dan berkata, "Bentuk bisa berubah, tapi bagaimana mungkin sifat dasar berubah?" Setelah itu, keduanya tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, selama kita melapangkan hati, selama keyakinan tidak berubah, tidak peduli berapa banyak kesulitan, kamu tetaplah kamu. Keyakinan dan cita-cita seseorang adalah hal yang mutlak tidak boleh hilang. Selama impianmu tidak hancur, hidup akan penuh gairah dan harapan. Kapanpun, terutama di saat-saat sulit, pastikan untuk melapangkan hati. Kelapangan hati akan membantumu keluar dari kesulitan dan mengubah hidupmu. Jadi, jangan lagi hidup terlalu lelah. Hidup ini singkat, belajarlah melepaskan, belajarlah merenung, belajarlah menghadapi segalanya dengan hati yang tenang. Kamu tidak perlu sempurna, dan tidak perlu memaksakan diri. Kamu hanya perlu menjalani perjalanan ini dengan ringan dan santai.